Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas tema membangun masa depan. Sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Peserta didik dapat memahami pentingnya cita-cita dalam perjuangan membangun masa depan, sehingga mendorong peserta didik untuk bersikap lebih bertanggung jawab dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Adapun alur dari tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pentingnya cita-cita. Yang kedua, hal-hal penting yang harus diperhatikan untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, ajaran gereja tentang pentingnya cita-cita. Dan yang keempat, cara mewujudkan cita-cita. Nah, sekarang mari kita menggali pengalaman manusiawi. Kita menggali pengalaman diri kalian sendiri. Apa cita-cita kalian? Banyak sekali cita-cita. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi koki, ada yang menjadi perawat, menjadi guru, ataupun lain sebagainya. Cita-cita merupakan keinginan atau kehendak yang akan kita wujud nyatakan. Suatu keinginan yang akan kita tuju atau juga dapat kita sebut sebagai suatu harapan yang senantiasa kita perjuangkan untuk kita dapatkan. Cita-cita yang telah dicanangkan dan ingin digapai akan mempengaruhi seluruh proses persiapan yang harus dijalani guna menggapai cita-cita tersebut. Dan tentu saja akan mempengaruhi seluruh proses kalian mulai dari saat ini. Nah, mengapa cita-cita itu penting? Cita-cita itu penting karena yang pertama, cita-cita dapat kita jadikan sebagai arah hidup. Kita memiliki tujuan hidup yang jelas karena ada sesuatu yang kita tuju. Kemudian yang kedua, cita-cita mempengaruhi pola pikir dan sikap kita. Jika Anda ingin menjadi dokter, jika kalian ingin menjadi dokter, nah, apa yang harus diperhatikan mulai dari sekarang? Pelajaran-pelajaran apa yang harus diperkuat dari sekarang? Jika kalian ingin menjadi koki, dari sekarang apa yang harus kalian lakukan? Pasti cara kalian berpikir, kemudian sikap kalian juga akan mempengaruhi. Kemudian, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggapai cita-cita? Berikut ini beberapa usaha atau hal-hal yang dapat diperhatikan untuk mencapai cita-cita dalam hidup. Yang pertama adalah dimensi religius. Jangan pernah lupa, apapun yang kalian usahakan harus kalian bawa dalam doa. Baik itu berdoa pribadi maupun dalam doa bersama. Bisa juga untuk memperkuat harapan dan cita-cita kalian, bisa disertai dengan berpantang, berpuasa,
dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dimensi personal. Intern yaitu dari dalam diri kalian sendiri. Memiliki minat terhadap cita-cita, kemudian memiliki bakat yang menunjang. Kalian harus mengukur kemampuan dalam hal ini. Nah, yang tidak kalah penting, dari dalam diri kalian harus memiliki niat yang kuat. Sehingga niat itu akan mempengaruhi bagaimana kalian membuat rencana yang matang. Kalian memiliki ketekunan, ketabahan, berpikir sesuai dengan situasi yang ada, dan selalu siap untuk berubah, sehingga kalian tidak mudah putus asa dan mau bekerja keras. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan atau usaha yang dapat dilakukan adalah adanya dimensi sosial atau ekstern. Untuk menggapai cita-cita, pasti kalian membutuhkan dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar kalian. Bisa orang tua, keluarga, ya. Ini misalnya berupa dukungan finansial atau biaya yang menunjang. Nah, ini pun harus bersikap realistis ya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian saat ini. Nah, mari kita lihat bagaimana ajaran gereja tentang pentingnya cita-cita. Mari kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9 ayat 21. Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita berhak dan bebas untuk menentukan cita-cita kita masing-masing sejauh perwujudan cita-cita itu tidak merugikan orang lain atau bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu yang bermanfaat bagi kita dan sesama kita. Kemudian mari kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 14. Disampaikan bahwa apapun cita-cita kalian, cita-cita manusia yang terakhir adalah keselamatan, yaitu untuk mendapat keselamatan, orang harus mengabdi Tuhan dan sesama. Jadi, melalui cita-cita yang kalian impikan, kalian berharap nanti dapat mengabdi Tuhan dan sesama. Nah, mari sekarang kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 17. Paulus menyampaikan kepada kita bahwa hendaknya kita dalam mengusahakan cita-cita senantiasa memperjuangkan dan mengusahakannya tetap dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga segala usaha dan daya upaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan mendapatkan berkat darinya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan Anda? Sudahkah kalian memiliki cita-cita? Atau masih bingung? Sekarang, renungkanlah cita-cita kalian dan usaha yang akan kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Sangat singkat bukan? Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Semoga pembelajaran kali ini
dapat kalian pahami. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.